Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginaca Suci Isa dengan NIM 4314222034 kelas A. Saya akan membawakan materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya kita semua harus bisa menjaga lingkungan demi pelestarian alam ini. Kalian akan menemukan berbagai istilah seperti habitat, populasi, ekosistem, biotik, abiotik, dan masih banyak lagi. Mari kita pahami bersama dan nantinya setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa lebih menjaga dan melindungi lingkungan sekitar kita. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun yang ada di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk hidup tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, dapat membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungan yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, selanjutnya masuk pada habitat, yang dimana habitat adalah suatu makhluk hidup atau organisme yang tinggal. Bisa kita perhatikan habitat di lautan merupakan komponen biotik yang tentunya terdapat ikan, hewan penyu, bintang laut, anemon laut, dan masih banyak lagi. Dan juga komponen abiotik yang ada di lautan berupa air laut, pasir, batu karang, dan juga oksigen. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme, yang artinya semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu berupa manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri ataupun dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3, yaitu produsen yang memiliki sifat autotrof, dan kemudian konsumen yang memiliki sifatnya heterotrof, dan pengurang atau dekomposer. Produsen yang berperan sebagai autotrof itu merupakan komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, yang kedua adalah konsumen yang memiliki peran heterotrof, dan organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, tidak bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya sebagai hewan atau konsumen, dan organisme heterotrof. Begitu juga dengan manusia. Terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi, antara lain ada karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging, dan kemudian herbivora yang organisme sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Dan yang terakhir ada omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan ataupun dari makhluk hidup seperti daging. Istilahnya dan organisme yang lain dan peran yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Dan tentunya dengan adanya komposer ini membuat ekosistem ini dapat terjaga. Kemudian komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Sesuatu yang tidak hidup yang ada pada ekosistem adanya komponen abiotik dan sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem. Dan termasuk dalam komponen abiotik ini tentunya ada air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan masih banyak lagi.